mudah tidak membedakan foto Jokowi dan tidak foto Jokowi? Ya mudah lah. Nah tapi kalau ada satu saja komponen tidak benar, itu berarti nggak asli dia. Anda mau ribut emboss lah, watermark lah, ada semua. Tapi fotonya bukan foto Jokowi. Kalau foto yang itu rambutnya gondrong, tebal, belah tengah. Jokowi tipis belah pinggir. Terus kan yang menarik juga dari beberapa kali kuasa hukum Pak Jokowi juga menyatakan bahwa Jokowi siap hadir nih di persidangan. Nah itu Bang. Siap hadir. Kemarin nggak hadir. Ya, sebagai kuasa hukum. Pasti punya kesempatan buat nyecer pertanyaan ke Pak Jokowi kan. Dari Mas Relwi sendiri mau nanya apa nih? Kalau ada Pak Ya Jokowi. saya mau nanya fotonya doang. Kalau kemarin Mas Rustam mau nanya kumis ya? Kumis. Ya foto kan ada kumis, ada ininya kalau kan. Pak Saya mau tanya, ini Pak Jokowi rambut Anda kok tebal belah tengah ini sejak kapan ini ya kan? Lalu sekarang kok tipis belah pinggir itu sejak kapan ya kan? Tanya. Kemudian kita tanya lagi nih, ini kumis, ini kapan dicukurnya itu kok? Sekarang nggak kumisan lagi. Biasanya orang cowok kalau kumisnya bagus seperti itu dipertahankan sampai tua kan? Karena lambang ya. Bayangkan kalau Eros Jarod nggak ada kumis kan? Iya, ciri Dulu khas. kan ciri khasnya kan dulu PNBK dibilang diolok-olok orang Partai Nasionalis Bung Kumis katanya kan. Ya kan? Gitu. Nah, padahal waktu itu Partai Nasionalis Banteng atau Benteng Kemerdekaan kan. Oh PNBK. PNBK. Nah, Oh jadi plesetin ya? Ya, jadi yang namanya kumis itu kan mahkota. Saya cukur kumis saya karena kumis saya tipis, jelek kan. Nah, kalau bagus saya pelihara kan, ibaratnya begitu. Dan kalaupun kumisnya tipis, juga tipis, ketika dicukur ada bekasnya ya. Ya, nah, kemudian saya juga akan tanya tadi kumis, kacamata. Nah, kapan kacamatanya dilepas? Ya. Kalau Pak Refli dari muda pakai kacamata? Enggak, saya pakai kacamata kira-kira 2015. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini karena sebenarnya bukan minus tapi lebih pada plus saja. Sudah umur. Ada umur. Daripada kita bolak-balik pakai handphone nggak jelas kan. Tapi ya kadang-kadang mata juga perlu juga untuk melindungi cahaya gini kan. Wah, ini kan kadang-kadang waduh cahayanya gila-gilaan. Dan saya melakukan ini 5-6 tahun sudah. Kan saya juga ada YouTube kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kacamata, itu kumis. kacamata, kumis, rambut. Nah, gigi. Gigi kenapa? Gigi agak beda. Oh. Gitu. Susunan gigi yang gambar itu kan ada gambar lain kan? Ya, agak ada beda. gambar lain yang kelihatan gigi. Itu aja, baru itu dong. Saya mengatakan yang namanya ijazah itu kalau dia asli, maka harus 100% precise ya. Harus 100% benar, korek. Nah, tapi kalau ada satu saja komponen tidak benar, itu berarti nggak asli dia. Contoh, Anda mau ribut emboss lah, watermark lah, ada semua. Tapi fotonya bukan foto Jokowi, gimana kita mengatakan itu ijazah Jokowi? Iya sih. Foto. Sekarang pertanyaannya adalah, mudah tidak membedakan foto Jokowi dan tidak foto Jokowi? Ya mudah lah, ya kan? Kalau foto yang itu rambutnya gondrong, tebal, belah tengah. Jokowi tipis belah pinggir. Itu berkacamata, Jokowi tidak kacamata. Itu berkumis, Jokowi tidak berkumis. Itu giginya rata, Jokowi tidak, ya kan? Hidungnya itu mancung, Jokowi agak melebar sedikit. Jadi menurut saya ya banyak perbedaan. Belum lagi kalau pakai ilmu Dr. Tifa, matematika Bayesian, istilah dia. Iya, matematika Bayesian. Dia menemukan 92,37% itu ketidaksamaannya. Jadi misalnya ya, yang tidak bisa berubah dari orang itu jarak antar mata. Oh, alis. Ya, jarak antar mata. Jarak antar mata. Mata sini sama mata sini kan nggak bisa berubah. Iya. Ya kan ada orang matanya mungkin agak jauh dari terdekat. Nah itu kan jarak antar mata nggak bisa berubah. Macam-macam lah. Ya, Ya orang morfologi ya. Kecuali misalnya, oplas. Oplas pun jarak antar mata. Iya paling hidung. Tapi jarak antar mata nggak akan berubah. Tetap nggak bisa dioplas. Iya benar sih. Tulang rahang misalnya, itu nggak bisa dioplas. Bagaimana kita ngoplas tulang rahang? Kepong. Digergaji. Iya digergaji kayak kepong. Kalau kita gemukin ininya nggak masalah. Tapi tulang rahangnya kan nggak bisa gitu loh.
kalau misalkan kita ingin Lalu bentuk apa? Bahkan bentuk rambut misalnya, rambut itu kan ada pattern rambut itu Iya. kan. Kalau ikal, Iya. ikal terus. Iya, patternnya ada jelas gitu. Kecuali smoothing, tapi ntar numbuhnya ikal lagi. Iya, gitu. Ada pattern. Kalau misalkan rambut kita tebal sama rambut tipis itu juga patternnya ada. ingat lagi waktu itu tapi merah ke sini ya, dia juga melakukan analisis merah. pixelize. Red hot. Iya. Head. Pixelize katanya foto Pak Jokowi dengan ijazahnya itu Iya. paling tinggi itu cuma kecocokannya cuma 53% paling tinggi. Iya, katanya. padahal untuk itu harus di atas 60%. Harus 80 malah Iya. katanya kalau di ini gitu kan. Tapi ini nggak pernah sampai 53. Iya. Oke, balik nih Bang soal persidangan. Mas Refli juga kan selalu bilang bahwa sidang nanti itu soal pencemaran nama baik dan fitnah itu cuma geser gawang, berulang kali bilang begitu. Iya. Geser gawang. Dengan adanya kepastian, seenggaknya kepastian dari kuasa hukumnya lah. Pak Jokowi hadir, apakah masih geser gawang itu masih relevan menurut Mas? Iya masih. Jadi kadang-kadang rakyat Indonesia kan menuntut kita, wah kita buktikan ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Kalau Jokowi cerdas dia akan bilang, loh yang Anda teliti kan dokumennya Dian Sandi, ya sudah. Bukan ijazahnya dia. Kalau gitu saya nggak mau, berarti saya salah alamat juga. Tapi dia harus mengakui dia salah alamat kan. Orang yang diteliti ijazah Dian Sandi ya dia yang marah kan begitu. Tapi kalau dia memang ingin menghukum Roy Suryo, dia akan cari cara memutar apapun yang dilakukan. Ya maka kalau begitu kan kondisinya kita berarti sama-sama mau mengajak sebuah pada pembuktian yang memang substantif. Nah, kalau pembuktian substantif ya kita senang. Cuman saya membayangkan mekanismenya seperti apa. Kan dalam pasal fitnah itu yang disuruh membuktikan itu orang yang dianggap memfitnah. Nah, Mas Roy cukup membuktikan bahwa dokumen Dian Sandi itu memang palsu. 99,9% itu bukan Jokowi kan begitu. Misalnya melalui fotonya. Atau dia melalui teknologi ELA dia kan, error level analysis misalnya. Nah, selesai kewajiban dia. Tapi kan kata Pak Jokowi, ini bukan dokumen saya, it's up to hakim. Bagaimana hakim mau menilainya kan? Yang penting tugas Mas Roy adalah melakukan pembuktian bahwa apa yang dikatakan bukan fitnah. Subjek itu dokumen Dian Sandi. Sama Dr. Tifa juga begitu. Subjek itu dokumen yang diupload Dian Sandi. Semuanya ke Dian Sandi. Itu yang menjadi patokannya. Kenapa bukan dokumen yang diserahkan ke KPU? Belum muncul. Belum ada kan waktu itu. Belum muncul kan ketika Pak Jokowi mengajukan melaporkan ini tanggal 30 April 2025, dokumen-dokumen Jokowi yang oleh Bonotua dituntut itu belum muncul. Iya. Nah, kalau sudah muncul harusnya dokumen itu yang diteliti, begitu. Bukan yang dia posting Dian Sandi. Ya. Karena dokumen itu adalah dokumen yang dipakai untuk pencalonan kan begitu. Iya. Itu yang menjadikan ini public standing gitu kan. Iya. Terus Gitu. pertanyaan lagi dari Okezners dari Refli Ikhwan nih. Bang Refli, ada nggak sih Bang teror mistis yang diterima Mas Roy dan Dr. Tifa? Tanya mulu, ini mulu, lu kayaknya gue tandain lu. Ada teror mistis ada teror, atau teror deh, ancaman. Jadi saya nggak tahu ya kalau teror mistis ya. Suatu saat seorang klien, saya tidak sebut namanya ya, mengatakan di rumah dia banyak belatung gitu ya, banyak pohon apa ya namanya? Ya belatung gitu ya. Iya, belatung. Belatung Yang ulat-ulat gitu, banyak ulat. Iya. Banyak ulat gitu. Dan itu kejadian kedua dalam hidup dia. Nah, apakah itu sebuah teror mistis? Ya saya nggak tahu. Belum ada landasan hukumnya. Iya kan? Kita nggak tahu. Tapi itu terjadi lagi dalam hidup dia 2 kali. Nah, misalnya begitu. Tapi saya kan juga nggak bisa mengatakan A B bahwa itu sudah dilakukan teror dan lain sebagainya. Yang saya lihat ya, yang kira-kira secara ilmiah bisa dijelaskan. Nah, teror itu menurut saya bukan tidak ada. Begini, yang dialami Dr. Tifa itu menurut saya sangat, saya gini ya. Saya minta maaf dulu sama Dr. Tifa karena saya bukan lawyernya lagi dalam pengertian sekarang kita sudah split ya. Tetapi yang dialami dia menurut saya patut kita renungkan apakah ada kaitannya atau tidak. Satu, ketika mau ujian seminar hasil tanggal 19 Juni tiba-tiba dia ditangkap. Dan terpaksa ujian di Polda, Kamnek.
Kemudian apalagi tanggal 2 Juli dia sidang, harusnya tanggal 3 Juli dia ujian tertutup batal. Ya. Ujian tertutup disertasinya yang mengakibatkan dia tidak bisa promosi sebagai doktor. Ya, kasihan. Kemudian tanggal 29 Juni pada saat kita sidang pra peradilan, tiba-tiba rumahnya disita eksekusi. Itu viral banget. Ya kan? Ya iNews yang bikin viral. Karena saya lihat tuh kreditnya iNews, ya kan? Nah, saya tidak tahu apakah ini bagian dari teror atau tidak. Ya nilai aja. Kan kita nggak bisa mengatakan. Kayak sesuatu yang tetapi kebetulan ya. seperti koinsidensi itu kan, gitu. Jadi ditangkap saat mau seminar hasil, kemudian tidak jadi ujian tertutup dokter sehari setelah sidang. Kemudian tanggal 29 Juni sebelumnya apartemennya digeruduk orang untuk sita eksekusi. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah ini sebuah bentuk teror atau apa. Oke. Mungkin sebelum tutup, ini ada pertanyaan yang menarik banget, yang mungkin harus aku tanyakan dulu nih ke Mas Refli. Ini soalnya menarik nih. Apakah peradilan Pak Roy ada pengaruh ke sidang Dr. Tifa? Semisal kalau nanti pasal ITE-nya digugurkan, Pak Roy, Bu Tifanya terpengaruh. Secara hukum bisa nggak, Bang? Kalau misalkan Dr. Tifa nggak ngajuin. Parbet kedua dimenangkan nih. 32 dan 35-nya gugur, misalkan. Itu bisa pengaruh ke Dr. Tifa nggak? Pengaruh langsung tentu tidak. Karena Dr. Tifa kan tidak mengajukan. Tapi pengaruh tidak langsung pastilah. Karena kan kurang lebih kan konturnya sama. Mirip. Tuduhannya mirip. Jadi Mas Roy, Dr. Tifa itu dituding 3235 plus Rismon sesungguhnya. Kalau kita bandingkan, itu yang paling banyak itu Rismon sesungguhnya. Yang paling banyak melakukan simulasi, edit dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ya itu bukan dalam rangka merusak dokumen orang lain, tapi itu adalah berusaha membuktikan secara ilmiah mengenai keabsahan sebuah dokumen. Itu beda. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Apalagi Dr. Tifa lebih sumir lagi, masa kata-kata cuma. Kan Dr. Tifa kan tidak pernah menggunakan katakanlah sebuah tools apapun untuk melakukan yang namanya image processing, ya, memprocessing image tersebut. Tapi kena juga di pasal 3235. Bahkan kuasa hukumnya kemarin ngeluh. Bu Tifa itu bahkan nggak bisa ngedit foto loh katanya. Tapi kok bisa dikenakan sanksi itu. Ya itulah saya mengatakan pasal itu ngawur bin ngawur. Tapi sayangnya pasal ini yang ngawur jelas itu masih digunakan untuk mendakwa. Tetapi ya sudahlah ya, barangkali dihadapi pada waktu ini ada semacam apa istilahnya konspirasi. Jangan juga mengatakan demikian. Tetapi intinya adalah penggunaan pasal 32 ayat 1 dan 35 itu adalah semacam bargaining position untuk menangkap dan menahan. Karena kalau tidak digunakan pasal itu ya santai. Nggak ada lagi. Iya sih. Karena ancaman 2 tahun. Karena ancamannya 3 tahun, 9 bulan. Ya, kalau nggak gitu. terbukti gampang deh. Gitu. Jadi dia santai menghadapi persidangan. Kemarin kan kayak roller coaster kan. Waduh, ditangkap, ditahan, ini, gitu ditahan apa enggak, ditahan apa enggak. Karena ada pasal-pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun begitu. Oke, Bang Levi, mungkin closing statement nih dari Bang Levi untuk sidang nanti atau pra peradilan. Iya. Untuk pra peradilan atau untuk yang mana? Semuanya. Jadi closing statement buat pemirsa Daily Buzz ya, dukunglah kami terus ya di jalur untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kami meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, tidak original, karena itu kita berjuang terus untuk membuktikannya. Tapi sayangnya sidang yang akan disaksikan ini, ya, kalau nanti masuk pokok perkara, bukanlah sidang untuk membuktikan ijazah palsu, tapi sidang yang mendakwa Dr. Tifa dan Mas Roy itu sudah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, edit dokumen dan manipulasi dokumen. Nah, saya khawatir bahwa tidak ada waktu yang cukup atau adequate untuk pembuktian ijazah palsu Jokowi. Karena itu harus forum tersendiri. Nah, kalau ini ya tentu kita akan berkonsentrasi untuk membela Mas Roy kalau saya. Tetapi sekaligus siapa tahu ya nanti ada celah-celah bisa dalam tanda kutip mengeksploitasi Pak Jokowi untuk benar-benar bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah asli, atau sebaliknya kita yang berhasil membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak.
asli alias palsu. Itu saja. Dan kita berharap bahwa tidak ada intervensi politik apapun, dan kemudian ada hukum yang bisa diperjuangkan betul-betul tegak lurus. Jadi bukan lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi sama-sama tajam, sama-sama tumpul ketika tidak benar, sama-sama tajam ketika dia benar. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refli sudah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.